Salam, selamat berjumpa kembali di channel saya. Administrasi Sarana dan Prasarana yang ditulis oleh Dr. Andus Purwanto, MM, MPD, ya, penerbitnya dari UNI Press, edisi pertama dia, Yogyakarta, Oktober 2019. Jadi di situ dia menulis bahwa mengenai administrasi, pengetahuan mengenai administrasi itu sangat penting untuk mempermudah peranan administrasi dalam dunia organisasi. Nah, organisasi yang baik itu sangat ditentukan oleh individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan, juga kepedulian terhadap pemberdayaan sumber daya manusia yang dimiliki. Tetapi mesti diingat bahwa sehebat apapun individu dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas, tanpa sarana, tanpa alat, tanpa prasarana untuk mendukung dalam mengerjakan tugas tersebut, berarti dia tidak mampu menjalankannya dengan baik. Nah, dalam buku yang ditulis ini, Purwanto dia ada topik yang dia bahas berkaitan dengan peran administrasi dan peran administrasi sarana prasarana. Nah, peran administrasi, menurut Purwanto, setiap kegiatan organisasi itu tidak luput dari aktivitas administrasi, baik data ataupun informasi. Nah, peranan administrasi dalam kehidupan berorganisasi modern ini, bagi dia itu sangat penting dan strategis. Menurut Purwanto, dia mendefinisikan administrasi sarana dan prasarana adalah segala sesuatu atau benda yang berwujud dan dapat diberlakukan secara fisik, baik yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pokok maupun kegiatan penunjang, dalam kurung administrasi. Kemudian menurut Kamus Bahasa Indonesia, administrasi sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Dalam buku Purwanto ini juga Sondang P. Siagian, dia juga menyatakan bahwa suatu unsur administrasi, bentuk, jenis, dan jumlah sarana prasarana bergantung pada berbagai faktor. Yang pertama, sifat dan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Yang kedua, aneka ragam tugas yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, jumlah orang yang terlibat di dalam organisasi. Ukuran besaran organisasi. Kemudian teknologi yang dimanfaatkan dan produk yang hendak dihasilkan. Jadi pada umumnya pengelolaan administrasi sarana prasarana masih sangat kurang diperhatikan oleh manajemen. Ini menjadi catatan bagi Purwanto. Bagi Purwanto, pemborosan penggunaan sarana prasarana yang dimiliki organisasi. Jadi mengapa ini bisa terjadi? Karena menurut Purwanto, karena kurangnya manajemen atau pengelolaan, perencanaan dan pengorganisasian. Misalnya, masalah penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, atau juga pencatatan aset yang dimiliki oleh organisasi. Dalam buku ini juga saya mencatat ada hakikat, peran, dan sifat ilmu administrasi. Di sini hakikat ilmu administrasi itu bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan, dia memiliki kelebihan dari ciptaan yang lain dan memiliki talenta untuk dapat mengembangkan diri, asalkan manusia itu sendiri sadar dan terus berproses belajar. Jika ilmu pengetahuan sudah ada dalam diri manusia, maka tidak dapat terlepas dari dalam dirinya. Maka apa yang telah diketahui itu diterapkan sesuai dengan aturan dan norma-norma kemanusiaan.
Hamakmur, dia mengatakan bahwa secara epistemologi menyatakan bahwa kebenaran hakiki bahwa orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan akan diwarnai dengan keterbatasan-keterbatasan. Karena itu akan memiliki ketergantungan dengan orang lain. Upaya untuk mengatasi ketergantungan itu, mereka melakukannya dengan interaksi secara bersama-sama dan terus-menerus dalam upaya mencapai tujuan bersama. Jadi hakikat dari administrasi itu merupakan pemikiran dan penalaran yang berdasarkan pada prinsip, kaidah, norma, keteraturan, kejelasan yang bermakna, serta kemahiran dan keterampilan dalam mengelola kehidupan manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua itu dari topik hakikat, peran, dan sifat ilmu administrasi. Peran ilmu administrasi yang kedua, peran. Untuk mengetahui betapa pentingnya administrasi dalam dunia modern saat ini, maka dalam sebuah kesadaran bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam mencapai keinginan dan tujuannya, maka perlu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang ditentukan bersama. Maka dalam konteks ini mereka akan melakukan aktivitas berupa kerjasama dengan orang lain dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sondang P. Siagian menyatakan pentingnya peran administrasi. Maka definisi administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian tujuan yang ditentukan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana secara berdaya guna dan berhasil guna. Nah, berdasarkan berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui administrasi tujuan yang ditentukan oleh sekelompok orang dapat lebih mudah diraih atau dicapai. Di sini juga sifat ilmu administrasi. Nah, di sini Purwanto mengatakan bahwa tercapainya tujuan tersebut dikarenakan bahwa ciri sekelompok orang dalam administrasi adalah hierarki, keteraturan, prosedural, dan saling ikat-mengikat antara satu dengan yang lain. Jadi oleh karena itu administrasi akan menghasilkan hubungan formal, resmi, hierarkis, atau berjenjang. Jadi adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, dan tersedianya sarana prasarana tertentu untuk mendukung kecepatan penyelesaian tugas dan pekerjaan. Bapak, saya ada lupa satu bagian yang saya ada kirim filenya dari belakang, Bapak. Mungkin Bapak belum sempat baca. Oke. Itu konsep administrasi. Sudah ini toh? Iya, oh iya Bapak. Konsep administrasi. Adanya keterikatan antara individu dalam kelompok atau organisasi, adanya keharmonisan atau kesamaan kehendak bagi orang atau kelompok atau organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Adanya keutuhan antar bagian-bagian yang terkait dalam organisasi. Jadi keberhasilan organisasi tidak dapat diklaim oleh keberhasilan satu atau dua bagian saja, tapi melainkan merupakan totalitas dari bagian-bagian yang ada di dalamnya. Jadi demikian, karena ini kaitan dengan hanya beberapa kata saja kita diminta untuk mengembangkannya Bapak. Jadi saya memilih ini karena ini juga bisa kita pelajari untuk kita terapkan di dalam pelayanan gereja. Apa yang saya pikirkan, mengapa saya memilih topik ini karena biasanya dalam organisasi, khususnya organisasi gereja ini, alat atau prasarana masih belum menjadi satu hal yang penting untuk mendukung sebuah organisasi. Jadi itu poinnya, sehingga saya lebih memilih ini untuk kita bisa belajar, Bapak. Begitu. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Adik Nova yang sudah mempresentasikan tugasnya
Nah, Bapak pun kamera tiba-tiba dia hilang. Oh, mungkin gelap atau apa. Ini kamera juga agak aneh. Ya, jadi itu presentasi dari Ibu Nova. Mungkin ada komentar dari teman-teman terhadap presentasi Ibu Nova, pendapat. Saya persilakan memberi kesempatan pada semua bisa mengangkat tangannya. Ya, Ibu Nope sudah angkat tangan. Silakan. Lalu nanti Ade Elfrantin. Silakan Ibu Nope duluan. Baik, terima kasih ini Bapak dan juga Manova. Ya, betul sekali saya setuju dengan apa yang Manova sampaikan terkait dengan buku ini. Dalam pengelolaan administrasi gereja, memang hal yang kadang kita abaikan itu adalah sarana dan prasarana. Itu ada di kitab pun jemaat-jemaat. Ketong asal apa yang ada ketong bisa kerjakan. Bapak-bapak ada kasih contoh. Ketong ketemu kertas koran juga ketong suka kerja di situ, tulis di situ, tulis di tangan segala macam. Bukan ini pemenahan ini dan itu tentu dia berdampak juga pada penganggaran dan lain sebagainya. Nah, karena itu dengan presentasi ini menolong kita untuk bagaimana nanti juga tersinggung dengan tadi siang Bapak omong tentang fungsi-fungsi kepemimpinan, bagaimana ketong sebagai pemimpin gereja menyampaikan ini kepada jemaat-jemaat supaya nanti ada blok-blok lagi ketika ketong mau misalnya mengusulkan ada perubahan-perubahan di sini seperti yang Bapak kasih tahu ketong tentang 4 langkah pembenahan administrasi gereja itu Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, baik, makasih komentar dari Adik Nope. Silakan Adik Elfrantin. Terima kasih Bapak, juga terima kasih Mak Nova untuk presentasinya. Kalau dari saya ada 2 hal Bapak. Yang pertama yang saya pelajari dari presentasi Mak Nova adalah administrasi itu soal prosedural. Jadi memang kita harus taat prosedur. Tentu taat prosedur itu bagian penting. Menyinggung tadi apa yang Mak Nope sempat sampaikan, kadang-kadang kita tidak kerja sesuai prosedur. Itu poin pertama. Yang kedua, administrasi itu dalam peran, fungsi, dan konsep. Tadi Mak Nova sampaikan bahwa poin penting kedua di situ adalah soal relasi. Jadi saya ingat Bapak Mes dalam kuliah kita kedua itu pernah bilang bahwa kadang-kadang kerja administrasi di gereja-gereja itu kerja 1 orang, kerja pendeta saja, akhirnya jadi one man show. Kita belajar dari presentasi Mak Nova bahwa soal administrasi itu juga soal membangun relasi. Jadi semua pihak harus kerja sama, tidak ada kerja individu di situ. Karena itu kalau pergi ke gereja dan kita mau bikin ini jadi implikasi buat gereja, maka ingat apa yang Gemit bilang dalam dia punya kata Gemit dalam PPE soal sinhodos, soal berjalan tapi juga soal bekerja bersama-sama. Oke, mantap. Jadi memang buku dari yang Ibu Nova angkat ini memang tidak ada kaitan langsung dengan dia menyebut administrasi gereja, tapi bahwa poin-poin penting yang diangkat itu ternyata berguna bagi pelayanan gereja karena dia menyatakan konsep-konsep dasar dalam administrasi dan itu sudah diangkat baik oleh Ibu Nope juga terakhir ini Ade Elfrantin. Jadi mengerjakan administrasi gereja kita harus ingat bahwa itu menyangkut hal prosedural. Artinya kita tidak bisa kerja di luar prosedur, tidak bisa kerja asal-asalan. Dan ini sesuatu yang menarik dan juga pekerjaan administrasi itu adalah pekerjaan bersama-sama. Dan ini bagus komentar dari Ibu Nope dan Adik Elfrantin ini memperkaya apa yang Ibu Nova sampaikan dari bukunya yang dibaca. Mungkin ada komentar balik dari Ibu Nova, silakan.
saya terlempar, mungkin jaringan Bapak. Oh ya, silakan Ibu Nova sudah kembali. Silakan, mungkin ada komentar. Iya, jadi kalau yang disampaikan oleh Mama Nope dan Mama Fanti itu merupakan bagian yang saya rasa cukup penting menjadi catatan bahwa memang buku ini memang tidak membahas secara khusus tentang bagaimana kita. Memang ada buku lain yang saya pilih, dia lebih khusus membahas tentang bagaimana administrasi gereja. Hanya dari pembahasannya saya rasa kayak agak kurang menarik untuk dibahas. Tetapi bagi materi ini, dari buku ini, apa yang disampaikan oleh Purwanto ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Jadi kalau yang Fanti dan Ibu Nope sebutkan itu salah satu atau dua dari sekian banyak poin-poin penting yang ada di dalam buku yang dibaca. Ya, begitu. Sebenarnya buku ini dia membahas banyak hal juga, Bapak. Ada banyak hal kaitan dengan yang tadi Mama Nope sebutkan, penganggaran. Di dalam buku ini, dalam bab-bab selanjutnya itu ada pembahasan tentang penganggaran. Tapi karena kita diminta, karena bahan yang kita angkat ini tidak bisa banyak, jadi akhirnya itu tidak bisa kita bahas dalam materi di sini, Bapak, dalam presentasi ini. Jadi mungkin hanya itu saja, Bapak. Nanti diperkaya oleh teman-teman yang lain. Oke, baik. Terima kasih. Kita pindah ke orang yang kedua. Adik Yunita, silakan. Bapak, ada Irma kayaknya ada mau komentar, Bapak. Hah? Ada angkat tangan kok? Oh ya, silakan. Bapak tidak lihat, silakan ada Irma. Iya, Bapak. Ya. Sorry. Ya, shalom. Ya, Bapak, terima kasih. Shalom Bapak dan Mama. Saya cuma ambil satu poin penting menurut saya, yaitu mengenai tentang administrasi, korelasi antara administrasi dan manajemen atau pengelolaan. Dari penjelasan Mama Nova, saya memahami bahwa memang dalam buku yang saya bahas itu memang ada hubungan antara manajemen dan administrasi, tetapi dengan penjelasan dari buku yang Mama Nova berikan, membuat saya diperkaya lagi dalam hal ini, yaitu salah satu pentingnya manajemen dalam administrasi, pengelolaan dalam administrasi ialah secara khusus sarana prasarana. Ketika ada manajemen yang baik dalam pengelolaan atau pengelolaan administrasi secara khusus sarana prasarana, maka sasaran yang dicapai untuk menghadirkan atau mendatangkan sarana prasarana dalam mendukung administrasi gereja itu tidak salah sasaran, atau orang bilangnya itu tidak mubazir. Tetapi dengan adanya manajemen, maka untuk mendatangkan sarana prasarana mendukung administrasi gereja itu ya tepat dan tidak membuang anggaran seperti itu. Karena seringkali ketika dalam gereja untuk mendatangkan sarana prasarana mendukung administrasi, kadangkala kalau tidak ada pengelolaan yang tepat atau manajemen yang baik, maka alat-alat yang digunakan itu cuma ya hadir, tapi kayak komputer atau apa itu ada, tetapi tidak mempersiapkan SDM yang baik, akhirnya cuma jadi pajangan seperti itu. Tetapi karena adanya manajemen yang baik, maka ketika menghadirkan sarana prasarana dalam mendukung administrasi, maka itu sudah ada pemikiran seorang pemimpin ke depan untuk sebelum mendatangkan sarana prasarana, pasti SDM-nya pun sudah dipersiapkan. Itu sedikit yang saya pahami. Terima kasih. Oke, baik. Jadi memang itu ada kaitan dengan pemikiran Purwanto ya di slide yang Bapak tampilkan itu. Jadi biar kita sudah membeli alat-alat atau sarana prasarana yang bagus ya, seperti Adik Irma bilang sudah ada komputer dan lain-lain, tapi kalau manajemen pengelolaannya buruk, artinya tidak mampu dikelola dengan baik, maka itu menjadi mubazir atau sia-sia. Jadi anggaran yang dikeluarkan
tidak sebanding dengan manfaat yang nanti ingin dicapai. Jadi memang pengelolaan di sini, manajemen di sini sangat diperlukan. Jadi kemampuan seorang administrator, pendeta atau siapa, dia mampu mengelola sarana prasarana yang ada. Jadi walaupun mungkin sarananya sangat minim, terbatas, tapi kemampuan pengelolaan administrasinya bagus, itu malah bagus. Lebih bagus lagi, pengelolaannya baik, sarana prasarananya mantap, lengkap, maka sudah bisa berkembang menjadi administrasi yang berbasis web itu, ya, yang orang bisa mengaksesnya dengan mudah, kapan saja dan di mana saja. Oke, baik. Oke, kalau tidak ada lagi, kita pindah pada presenter yang kedua, Adik Yunita. Untuk hari ini ya. Silakan Adik Yunita. Baik Bapak, terima kasih. Itu ada kirim kasih Bapak kok. Bapak, saya ambil yang dari tugas pertama punya itu Bapak. Oh, di Google Classroom ya? Iya Bapak. Oke, ya. Nanti Bapak lihat di Google Classroom. Itu yang ini buku yang mana? Buku nomor berapa? Buku terakhir Bapak, buku ke-8. Oke, buku terakhir, buku ke-8. Ke-1. Kita punya. Oke. Mana ya? Saya boleh muncul. 8, 3, 4, 6, 8. Oke. Baik, jadi Bapak share ya, Yunita pun langsung dari Google Classroom. Oke, silakan. Cukup bisa lihat kok? Ya. Ya. Bisa Bapak. Oke. Judul buku di situ Judul buku Pendidikan dalam Tinjauan Administrasi Publik. Kemudian nama pengarang ada 4 pengarang di situ. Yang pertama Taufikur Rahman, terus Ismail Sordiweke, Ahmad Musafir Saleh, dan Adriansyah. Nama penerbit Samudra Biru Anggota IKAPI. Kota terbit Yogyakarta, tahun terbit 2021. Oh, bukunya masih baru ya? Iya. Di situ menjelaskan bahwa administrasi secara sederhana adalah sebuah kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis dengan tujuan untuk dapat menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam suatu hubungan satu dengan yang lainnya. Pengertian tentang administrasi ini nyamakan dengan definisi tata usaha. Pengertian administrasi yang lebih luas lagi adalah sebuah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, pengertian administrasi dapat mencakup keseluruhan kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan kelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk dapat mencapai suatu tujuan bersama. Pemahaman yang tepat tentang peranan administrasi dalam kehidupan modern sangat bergantung
pada definisi yang digunakan sebagai titik tolak berpikir. Administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Itu saja, Bapak. Oke, jadi itu ringkasan dari buku ya. Jadi dia memberi dasar-dasar pengertian menyangkut administrasi ya. Lalu bagaimana orang memiliki pemahaman yang tepat dalam kaitan dengan peranan administrasi dalam kehidupan modern ya, dalam organisasi modern. Jadi itu ada hal lain lagi yang itu kok. Dia ada berapa halaman buku ini? Bapak, dia hanya cuman menjelaskan tentang administrasi secara umum, cuman sedikit saja Bapak saya ambil di situ. Oh ya, oke. Ya. Judulnya pendidikan, bukan. Pendidikan dalam tinjauan administrasi publik ya. Baik, jadi mungkin ada komentar dari kawan-kawan terhadap isi ringkas dari buku yang dipresentasikan oleh Yunita ini. Silakan, ada Ibu Nope. Silakan Ibu Nope. Ya. Baik Bapak, Mama Kak Yunita, terima kasih. Ini buku juga saya melihat ada semacam kesamaan dengan buku yang saya baca, mencoba membuat pembagian administrasi itu menjadi dua bagian, yaitu administrasi dalam pengertian sempit, yaitu meliputi ketatausahaan, pengarsipan, tadi Kak punya itu, pencatatan, pengarsipan, perkantoran, lah begitu, dan yang berikut juga administrasi dalam hubungan dengan pemberdayaan, pendayagunaan, pergerakan semua sarana prasarana dan juga individu dalam sebuah organisasi. Dan karena itu saya kira jiwanya sama, spiritnya sama dengan buku yang saya baca. Lalu yang menarik itu adalah hal baru yang saya dapatkan di situ adalah bahwa menurut penulis definisi tentang administrasi itulah yang menentukan. Jadi menentukan bagaimana kita melakukan pekerjaan kita atau memahami administrasi. Nah ini penting Bapak. Kita dalam pergeseran waktu, paradigma berpikir kita tentang administrasi itu saya pikir pasti dari waktu ke waktu akan berubah. Contoh saja, waktu pertama kita membayangkan administrasi itu hanya urus surat-surat, tulis-tulis, tetapi kemudian dalam percakapan dan perkuliahan kita mulai berpikir bahwa administrasi itu meliputi banyak hal. Nah, apalagi sekarang kalau kita mulai dengan sebuah pergeseran paradigma, administrasi susunnya lagi dari zaman batu, tetapi mengarah kepada digitalisasi web, maka pasti akan kita harus terbuka, kita harus berani mau bilang bahwa definisi itu akan berubah dari waktu ke waktu. Diferensiasi pekerjaan segala macam itu dari waktu ke waktu akan terus berubah, dan pasti paradigma, definisi, apalah pengertian administrasi itu kita harus nantiasa terbuka untuk dia berubah. Mungkin itu yang saya pahami dari buku yang Kakak Yunita baca. Terima kasih Bapak. Betul. Apa yang Ibu Nope komentari itu memperjelas makna atau pentingnya buku ini, sumbangsi buku ini. Jadi ada pergeseran paradigma pemahaman tentang administrasi yang bukan sekedar kegiatan tata usaha, tapi juga semua hal yang menyangkut kehidupan organisasi tertentu, apalagi di era modern yang menuntut penggunaan yang berbasis digital dan lain sebagainya. Dan ini memang satu tuntutan zaman.
dulu ketika administrasi gereja itu kita butuh orang untuk tukang antar-antar surat, ya. Tapi di era modern hampir surat itu juga sudah diwakili oleh WA. Jadi hampir peranan tukang antar surat sudah berkurang. Nah, ini juga penyesuaian. Atau orang mengirim surat elektronik melalui email, nah, dan seterusnya. Dan ini sesuatu perubahan-perubahan yang harus diantisipasi. Oke, terima kasih. Adik Elmodan, silakan. Baik Bapak, salam Bapak dan teman-teman semua. Saya mengikuti apa yang disampaikan ini karena apa yang disampaikan dalam presentasi pribadi ini kaitan dengan administrasi secara umum. Jadi, hampir saya juga sepakat dengan teman-teman bahwa ada kemiripan dan itu pun kemiripan itu menunjuk pada satu arah yang mesti mereka jalani bersama. Nah, mungkin saya lihat itu kaitan dengan kerjasama. Jadi kerjasama yang dimaksudkan di sini mungkin bukan berarti bahwa kita rame-rame kerja satu pekerjaan. Misalnya kita rame-rame tulis surat. Tetapi paling tidak bahwa kerjasama yang dimaksudkan oleh penulis buku ini maksudnya ialah bahwa adanya pembagian tugas. Job masing-masing sehingga dengan demikian semua tugas-tugas itu dilaksanakan antara satu dengan yang lain karena yang pasti bahwa omong administrasi itu omong banyak hal di dalam dan karena itu seorang pemimpin tentu dia bisa lakukan pembagian tugas itu secara baik dan ini kaitan dengan judul yang tadi Nona Yunita angkat. Ini kan pendidikan dalam administrasi. Artinya bahwa paling tidak kita akan menemukan aspek edukasinya itu ada di mana yang mesti kita belajar itu. Nah, tentu yang tadi disampaikan itu dari pengertian, lalu juga dengan kegiatan administrasi atau tata usaha, personalia, kerjasama, dan juga lain-lain. Mungkin ini saya punya komentar, mungkin di kali berikut baru kita akan hubungkan dengan administrasi gereja yang nanti kita akan jalani secara bersama. Terima kasih Bapak. Ya baik, terima kasih. Jadi memang poin penting dalam kegiatan administrasi termasuk di administrasi gereja yaitu poin kerjasama. Artinya masing-masing orang dengan bidang tugas, bidang keahlian, kemampuan masing-masing dipadukan sebagai satu bentuk kerjasama. Sehingga menghasilkan mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diharapkan. Jadi administrasi itu untuk supaya menolong, memperlancar kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dengan baik. Oke, lanjut. Ibu Nova, silakan. Bapak, terima kasih. Kakak Yuni, mungkin saya berpikir bahwa dari presentasi pertama sampai sekarang, bahkan dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak, memang semua hampir sama. Ada sebutan tata usaha, ada kerjasama, disebut juga tentang SDM dan juga tentang SDM untuk tujuan mencapai tujuan bersama. Tapi ada satu hal yang menjadi satu pemikiran saya bahwa kita bersyukur bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi ini di era modern ini ada kemudahan-kemudahan yang kita miliki untuk memperlancar individu-individu melakukan kegiatan organisasi.
Tetapi saya percaya bahwa ini ada sisi positif, tapi ada juga sisi negatif. Mungkin bisa saya contohkan begini. Ketika kemudahan-kemudahan ini, pasti contohnya di dunia kerja. Nanti pada akhirnya akan merambah pada dunia rohani juga. Ini kaitan dengan organisasi gereja. Saya percaya itu akan sampai ke sana. Contohnya dunia kerja, misalnya dengan kemajuan ini, segala sesuatu dikerjakan oleh elektronik. Penyampaian informasi elektronik. Bahkan ada satu isu yang saya dengar sekarang ini bahwa akan ada pemberhentian tenaga kerja, khususnya di bank-bank, teller-teller itu akan diberhentikan karena dengan kemajuan ini teknologi ini. Orang tidak ada lagi transaksi dan sebagainya, transaksi secara tunai di bank karena semua pakai m-banking dan sebagainya. Ini saya rasa ini bagian dari mesti kita berpikir jeli, pada akhirnya gereja akan berhadapan dengan situasi seperti ini. Secara jujur saja kita harus katakan, ketika pandemi COVID kita alami itu, kita bergereja di rumah-rumah. Ada Zoom ibadah secara virtual. Jadi akhirnya persekutuan bersama itu hilang. Dan pada akhirnya gereja juga akan mengalami krisis itu. Krisis yang koinonia itu akan hilang karena kemajuan teknologi. Di sisi lain kita bersyukur bahwa kemajuan ini menolong kita dalam banyak hal. Tetapi ada juga sisi-sisi negatif yang mesti tetap menjadi pergumulan bersama. Jadi mungkin itu saja komentar saya Bapak kaitan dengan perkembangan percakapan kita tadi. Ya. Akan disampaikan Mama Nope. Baik, jadi memang betul apa yang dikatakan Ibu Nova bahwa setiap buku yang ditampilkan ini tentu ada keterkaitan satu dengan yang lain dan masing-masing buku punya kekuatan tersendiri. Nah, menyangkut apa yang Ibu Nova katakan terakhir itu bahwa perkembangan zaman ini juga membawa tantangan tersendiri ya, bagi gereja dalam pelaksanaan administrasi gerejanya. Jadi dulu persekutuan kita kuat karena kita bisa bersekutu di gereja, tapi karena tantangan zaman, pandemi, kita bersekutu hanya lewat Zoom atau secara online. Dan itu persekutuan kita sedikit mengalami perubahan dan juga mungkin shock juga. Jadi bagi jemaat-jemaat tertentu, gereja online itu bukan gereja, itu belum dikatakan gereja. Nah, memang apa yang dimaksud dengan koinonia, dia menjadi tantangan baru. Jadi definisi koinonia artinya persekutu dalam rumah Tuhan, bisa juga mengalami pergeseran makna. Jadi mungkin kita bisa juga menerjemahkan koinonia dalam bentuk-bentuk yang baru. Jadi koinonia bukan hanya berarti ada dalam gedung gereja, tapi koinonia dalam bentuk dunia maya. Jadi koinonia modern yaitu koinonia dalam dunia maya, ya. Koinonia apa ya? Koinonia dunia maya begitu. Dulu koinonia di gereja, persekutuan di rumah-rumah, ibadat di rumah-rumah atau di gedung kebaktian. Sekarang persekutuannya koinonia di dunia maya. Jadi ada satu pergeseran yang luar biasa. Hanya bagaimana gereja terus memberi makna baru, makna teologis yang baru, sehingga dia masih tetap disebut koinonia, hanya koinonia yang mengalami pergeseran nilai atau pergeseran makna. Oke, terima kasih Ibu Nova. Masih ada kok yang lain yang mau memberi pikiran, komentar? Bapak, persilakan. Kalau tidak ada ya, kalau penilaian Bapak untuk dua
presentasi ini bagus ya. Ibu Nova pun lebih bagus karena menampilkan beberapa topik penting dari bukunya. Tapi dua-dua Bapak bebaskan dari tes setengah semester ya. Jadi kita beri aplaus dulu untuk Ibu Nova dan Ibu Yunita ya. Selamat ya untuk presentasi tugasnya, dan nanti 2 orang tidak perlu ikut tes setengah semester lagi. Jadi nanti minggu depan kita dengar lagi 2 orang sukarelawan untuk mempresentasikan tugasnya ya minggu depan. Jadi minggu depan Heri Bapak. Oh, minggu depan Pak Heri ya. Dan masih sisa kan Pak Heri. Frantin juga Bapak. Adik Frantin. Lalu masih sisa adik Martin ya dengan Ibu Jenny. Berarti mereka 2 minggu berikut. Oke. Jadi baik, itu kira-kira kuliah kita malam ini, atau kecuali masih ada yang mau memberi pikiran, komentar, Bapak persilakan. Kalau tidak ada, kita akhiri, mungkin 1 orang bawa kita dalam doa penutup untuk kuliah kita malam ini. Bapak persilakan, siapa yang mau? Ada Yunita Sembaingkas kita. Oh ya, oke. Ada Yunita, Baik, silakan. Bapak. Ya. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah, terima kasih atas tuntunan dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan telah menyediakan waktu bagi kami untuk memulai kegiatan perkuliahan kami, yaitu administrasi gereja. Tuhan telah memberkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir. Apa yang telah kami dapat, apa yang telah kami presentasikan, kiranya Tuhan tetap menyertai kami agar semuanya itu menjadi bekal bagi masa depan kami. Berkati juga hamba-Mu Bapak Mes yang sebagai dosen pengampu mata kuliah ini, kiranya Tuhan menyertai Bapak dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, sehingga semuanya itu Tuhan boleh berjalannya seturut dan kehendak-Mu Bapak. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, semuanya itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi bagus kita menyelesaikan perkuliahan kita tidak lebih dari 45 menit ya. Kita sudah selesai, ditambah doa jadi pas 50 menit secara keseluruhan. Jadi baik, salam semua, sampai jumpa minggu depan. Dan untuk 2 orang yang nanti presentasi, nanti jangan lupa ini Pak Heri dan Adik Elfrantin buat PPT-nya, lalu dikirim terlebih dahulu ke Bapak supaya nanti Bapak bisa bantu share ya kalau tidak bisa share langsung. Iya, Bapak. Oke, salam. Salam Bapak. Salam Bapak. Salam.